Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Yanti? Luar biasa Kak Lilis. Hari ini Mbak Yanti senang sekali ya masih berjumpa dengan anak-anak semua di rumah. Oh ya Kak Lilis, kita masih tetap ibadah online ya? Iya, Masih di rumah aja. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Oh ya, jangan lupa 5M. 1, Mencuci tangan. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas. Adik-adik, nah kita akan memulai ibadah kita nyanyikan pujian. Hari ini hari Tuhan. Lalu dilanjut. Hari ini kurasa bahagia. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, bersukacita pada hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi kami dan seluruh keluarga kami. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami ingin menyerahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Bila Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menolong kami, kami bisa beribadah dalam seluruh hati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan akan kita dengarkan dari Kak Amos. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita pujikan lagu, baca kitab suci. Doa
Shalom adik-adik semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami pada pagi hari ini bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan indah Tuhan beri kepada kami, untuk kami pada pagi hari ini membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, berkati juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kamus bersyukur karena bisa kembali menyapa adik-adik semua dalam sekolah minggu virtual GKJ Kelampok. Hari ini Kamus mau membawakan sebuah tema, yaitu jangan takut, percayalah. Jangan takut, percayalah. Karena itu, Kamus mau membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 34. Mazmur nomor 34 ayatnya yang kelima. Kamus akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Sekali lagi kamu akan bacakan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ya, kamu percaya adik-adik kita semua pasti pernah merasakan rasa takut atau perasaan takut begitu ya. Misalnya nih begitu ya, adik-adik harus diimunisasi atau harus divaksin, sedangkan adik-adik takut dengan jarum suntik begitu. Atau juga bisa adik-adik ketika ke tempo hari ya, habis ujian, lalu adik-adik merasa takut, aduh takut dapat nilai jelek, takut tidak naik kelas, dan lain sebagainya ya. Ada banyak contoh takut di dalam yang kita alami. Nah, sekarang begini, apa sih tanda-tandanya orang yang sedang takut adik-adik? Biasanya nih ya, orang yang sedang takut itu akan merasa mual ya, perutnya akan merasa mual begitu ya. Lalu jantungnya berdegup dengan kencang begitu ya. Nafasnya tersengal-sengal. Mukanya juga mungkin menjadi pucat begitu ya, lalu tubuhnya berkeringat. Ya, semua itu menandakan seseorang atau kita mungkin sedang merasa takut ataupun cemas. Nah, adik-adik, tentu saja keadaan ini satu keadaan yang tidak mengenakan bagi kita ya. Tetapi satu fakta yang harus kita pelajari hari ini adalah, yang harus kita yakini adalah bahwa di tengah kecemasan, ketakutan kita, ada Tuhan Yesus yang bisa kita percayai. Ya adik-adik, ngomong-ngomong soal takut nih, yang mengalami rasa takut itu bukan hanya kita nih, begitu ya. Tapi para murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga pernah merasakan ketakutan ya. Kamu hari ini ya mau menceritakan satu bagian firman Tuhan yang lain dari Perjanjian Baru. Adik-adik nanti bisa membaca dan juga membuka sendiri dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27, ataupun dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Berikut ini kisahnya adik-adik ya. Pada suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berlayar ya, naik perahu untuk menyeberangi sebuah danau. Saat mulai berlayar ya, Tuhan Yesus waktu itu memilih untuk tidur di bagian belakang perahu begitu yang mereka tumpangi. Dan perahu itu pun kemudian berlayar dengan tenang. Namun beberapa saat kemudian adik-adik, secara tiba-tiba begitu ya, bertiup angin yang sangat kencang dan gelombang tinggi pun terjadi. Sehingga kemudian air karena gelombang air danau itu masuk ke dalam perahu. Bayangkan ya, waktu itu anginnya kencang ya, badai terjadi begitu ya. Murid-murid mungkin takut begitu ya. Tapi kita ingat juga, waktu itu beberapa murid Tuhan Yesus adalah seorang atau punya pekerjaan seorang nelayan.
Jadi mungkin kamu pikir mereka juga bisa lah mengatasi badai waktu itu, begitu. Tapi ternyata badai kali itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Sehingga mereka, para murid ini tidak bisa melakukan apa-apa. Usaha mereka sia-sia. Begitu ya, mereka dalam keadaan bahaya yang sangat besar. Bahkan akhirnya mereka berpikir bahwa mereka akan mati tenggelam di danau itu. Adik-adik, ketika mereka melihat ke bagian belakang perahu dan mendapati Tuhan Yesus masih tertidur, mereka segera pergi ke sana dan membangunkan Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Adik-adik, mereka sangat ketakutan dan melihat itu Tuhan Yesus lalu bangun dan berseru kepada angin dan danau yang sedang mengamuk itu, "Diam, tenanglah." Wow, seketika itu juga angin bertiup kembali dengan pelan. Lalu badai gelombang danau pun menjadi tenang. Begitu juga para murid menjadi tenang kembali. Ketika semuanya sudah menjadi tenang, Tuhan Yesus berbalik kepada para murid dan bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Adik-adik, para murid hanya bisa terdiam dan terheran-heran melihat apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kamu pikir begitu ya, para murid waktu itu lupa. Mereka sudah sekian lama ikut Yesus jadi murid Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Yesus bukan sekadar manusia biasa. Tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Sehingga angin, topan, badai pun taat pada perintahnya. Adik-adik, sekarang kamu semua tanya nih. Adik-adik sering merasa takut nggak? Takut menghadapi sesuatu nggak? Misalnya nih, ya, adik-adik takut dapat nilai jelek. Atau adik-adik takut tidak punya teman. Atau mungkin adik juga pernah takut dibenci sama teman atau orang lain, begitu ya. Takut dengan virus corona. Wah, ini adik-adik ya. Sebenarnya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ketika adik-adik sudah melakukan hal yang terbaik, artinya adik-adik belajar dengan tekun, mengasihi teman adik-adik, mengasihi orang tua, kemudian menerapkan protokol kesehatan, kamu pikir kita akan terhindar dari hal-hal apa yang kita takutkan tadi. Dan terlebih, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang akan selalu mendengarkan keluhan dan permohonan kita. Ingat dengan firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat yang kelima tadi yang kamu bacakan di awal ya. "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Jadi adik-adik, kalau kita sedang merasa cemas, takut, gentar, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Kita berdoa kepada Dia karena Tuhan kita siap menolong kita. So, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat menghibur kami. Di tengah kecemasan kami, ketakutan kami, Tuhan hadir sebagai pribadi yang siap menolong kami. Biarlah di waktu-waktu ke depan kami boleh selalu mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, sehingga kami bisa melewati ketakutan dan kecemasan yang kami alami. Terima kasih, demi Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Oh ya anak-anak, hari ini kita akan persembahan dan persembahannya seperti biasa ya.
diserahkan kepada Guru sekolah minggu. ya guru sekolah minggu di wilayah masing-masing. Sebelum kita persembahan, kita pujikan lagu Uberi Persembahan.